Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat setia, obrolan ringan ala Lutfi yang harus berbahagia. Dalam beberapa obrolan yang kemarin, kita sudah tahu, kita sudah mampu menjawab kenapa di beberapa negara Eropa pendidikan agama tidak ada di sekolah-sekolah mereka. Ya karena memang mereka tidak menjadikan agama sebagai sesuatu yang fundamental dalam kehidupan sosial kemasyarakatan mereka. Dan karena itu pula mereka hanya mengajarkan kepada anak-anak cucu mereka 3 hal saja. Apa itu? Kemampuan untuk bertahan dan menjaga kehidupan mereka. Yang kedua, kemampuan untuk bisa berpikir logis dan objektif. Dan yang ketiga, kemampuan dan keterampilan untuk berperan serta dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya jelas beda. Karena Indonesia sejak awal telah menjadikan agama sebagai sesuatu yang sangat-sangat fundamental dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, bahkan kebangsaan dan kenegaraan kita. Karenanya, ya sudah barang tentu agama menjadi sesuatu yang harus diwariskan, yang harus memperoleh apresiasi sebagai nilai-nilai luhur yang terjaga dari generasi ke generasi. Apalagi mayoritas bangsa Indonesia adalah masyarakat Muslim. Sebagai masyarakat Muslim, dalam kehidupan di dunia ini ada 5 hal yang biasanya disebut dengan ad-daruriyatul khamsah. 5 hal yang sangat-sangat prinsipil dalam kehidupan umat manusia di dunia ini yang oleh karenanya harus diwariskan, harus ditanamkan, harus selalu ada dalam setiap generasi. Tidak boleh punah. Apa kelima hal yang harus ditransformasikan tersebut? Yang pertama, khifduddin, kemampuan untuk beragama dengan baik dan benar. Yang kedua, khifdun nafas, kemampuan untuk bertahan dan melangsungkan kehidupan. Yang ketiga, khifdul akal, kemampuan untuk berpikir logis dan objektif. Yang keempat, khifdun nasal, kemampuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Dan yang kelima, khifdul mal, kemampuan untuk mencari nafkah yang halal dan barokah. Itu yang harus
transformasikan kepada anak-anak cucu kita dari generasi ke generasi. Itu menurut saya. Kalau menurut Anda berbeda, silahkan. Kalau Anda setuju dengan saya, like, subscribe, dan kemudian tolong bantu saya share ke teman-teman Anda agar persepsi, agar pikiran-pikiran ini kemudian mampu diaplikasikan oleh mereka, dan siapa tahu dengan bantuan Anda, dengan partisipasi Anda, pendidikan agama di Indonesia akan menjadi sesuatu yang wow. Benar-benar mampu menjaga nilai-nilai dan memperkokoh karakter anak-anak bangsa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Kalau memang kemarin misalnya ada ketidakpuasan yang kemudian diungkap terkait dengan fakta pendidikan agama yang ada di negeri kita, dikatakan ya begitu-begitu saja, pengaruhnya tidak optimal, nggak usah emosi. Anggap saja itu sebagai sebuah bahan introspeksi kita, kira-kira apa yang perlu dikembangkan dari pendidikan agama yang ada di negeri kita ini, sehingga benar-benar mampu menjadi sesuatu yang sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai luhur dan kemudian membangun karakter bangsa yang luar biasa. Nah, kalau kemudian ini bisa kita lakukan, yakin tidak bakalan ada orang yang mencibir apa yang sudah menjadi sesuatu yang telah eksis dalam kehidupan keseharian kita di Indonesia ini. Yakin itu. Yang penting kan ada buktinya. Boleh jadi sisi lemah itu terletak pada materi-materi pendidikan agama yang selama ini diajarkan kepada peserta didik kita. Kalau kita membaca surat Luqman ayat 13 sampai 19 dan itu kemudian kita jadikan acuan terkait dengan materi apa sih yang diajarkan kepada anak-anak cucu kita terkait dengan pendidikan keagamaan mereka. Setidaknya ada 9 kompetensi yang harus ditanamkan kepada setiap anak didik kita, kepada anak cucu kita, terkait dengan pendidikan keagamaan mereka. Ke-9 kompetensi itu adalah yang pertama, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Pengetahuan dan kesadaran serta keyakinan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, dan
menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemampuan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidai. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kemampuan untuk birrul walidain, untuk memperlakukan kedua orang tua mereka dengan baik dan taat terhadap apapun yang diperintahkan oleh keduanya, asal masuk akal, asal tidak keluar dari rel-rel kebenaran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita harus taat birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Kalaupun mereka memerintahkan sesuatu yang enggak nalar, enggak logis, bertentangan dengan nilai-nilai yang luhur, bertentangan dengan nilai-nilai agama yang benar, kita baru boleh tidak taat kepada mereka. Meskipun tetap saja kita harus tetap mampu menggalang, menjalin silaturahim, tetap memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sangat-sangat baik. Yang keempat, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Kemampuan untuk menyadari bahwa apapun perbuatan yang kita lakukan pasti akan memiliki efek. Apakah itu negatif ataukah positif. Dan terhadap efek-efek yang terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukannya, seseorang mampu harus mempertanggungjawabkan. Kelima, ya bunayya aqimis shalah, kerjakan sholat. Kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan keenam, kemampuan untuk melakukan pemberdayaan, empowering, menggerakkan potensi-potensi positif yang ada di sekelilingnya untuk mencapai tujuan bersama yang baik. Wasbir ala ma asobak. Ketujuh, kemampuan untuk tetap survive yang tinggi. Bahasa Jawanya itu ya kira-kira wasbir ala ma asobak itu tahan banting, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat, tidak mudah patah arang. Sabar. Sabar itu tahan banting, enggak mutungan, enggak baperan. Kedelapan, kemampuan untuk tidak merasa sebagai sesuatu yang
paling mulia, sesuatu yang paling berharga, lebih bernilai dibanding dengan yang lainnya. Wala tusa'ir khazzaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kemampuan untuk egalitarianisme, inklusif, tidak eksklusif. Waqsid fi masyyika waghdud min sautik. Inna angkarol aswati la sautul hamir. Kemampuan untuk melakukan self control, kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Kalau kemudian kita melihat ayat-ayat tersebut, maka pendidikan agama adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya ada dan ditanamkan kepada anak cucu kita, kepada setiap peserta didik, mulai dari bayi, mulai dari lahir, sampai juga kepada pendidikan dalam kategori dewasa. Kenapa? Karena dia menanamkan nilai-nilai yang sangat prinsipil dan juga sekaligus membangkitkan potensi dan karakter yang ada dalam diri setiap orang, sehingga mampu menjadi sesuatu yang positif bukan saja bagi diri mereka, tapi juga bagi orang-orang dan lingkungan di sekitarnya. Dari ayat-ayat tersebut, ada 9 kompetensi yang harus ditransfer oleh setiap pendidik, apakah itu guru, ataukah juga orang tua, ketika dia mengajarkan pendidikan keagamaan kepada peserta didik atau anak cucu mereka. Ke-9 kompetensi itu apa saja? 1. Kemampuan untuk mengenal dan meyakini, mengesahkan, dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, ajari anak didik, anak cucu kita kemampuan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ajari anak didik, anak cucu kita kemampuan untuk bersyukur terhadap kedua orang tua mereka. Dengan cara apa? Taat kepada perintah-perintah orang tua dan memperlakukan mereka dengan baik. Dan yang keempat, ajari anak cucu, anak didik kita kesadaran bahwa apapun yang kita berbuat pasti ada akibat negatif dan positifnya. Dan terhadap akibat-akibat dari perbuatan yang kita lakukan tersebut, maka seseorang, kita harus mampu dan berani mempertanggungjawabkannya. Yang kelima, ajari anak cucu kita kemampuan untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Yang keenam, ajari anak kita, peserta didik kita, kemampuan untuk mampu melakukan pemberdayaan sosial, mampu menjadi motor penggerak potensi-potensi positif yang ada di sekelilingnya untuk mewujudkan cita-cita bersama. Yang ketujuh, ajari anak didik kita kemampuan untuk bisa
survive, tahan banting, gak mudah patah arang, gak mudah putus asa, gak mudah putus semangat dalam mengejar mewujudkan sesuatu yang mereka cita-citakan. Yang kedelapan, ajari anak-anak cucu kita untuk bisa hidup dalam kehidupan sosial mereka secara egaliter, secara inklusif, tidak eksklusif. Jangan memandang diri mereka benar sendiri, baik sendiri, lebih penting sendiri, lebih berharga daripada yang lain. Jangan. Ajari anak kita itu. Dan yang terakhir, ajari anak-anak kita untuk bisa melakukan self-control. Kemampuan untuk mengkontrol diri sendiri, kemampuan untuk menguasai diri sendiri, sehingga apa? Dia tetap akan bisa tenang dalam menghadapi apapun masalah yang ada dalam kehidupan keseharian mereka nantinya. Inilah kompetensi yang harus diajarkan, harus ditanamkan dengan sepenuh jiwa, dengan cara yang tepat tentu saja, terkait dengan pendidikan keagamaan peserta didik dan anak-anak cucu kita. Nah, kalau kayak begini nggak ada yang bakalan nolak. Bahkan dalam masyarakat yang tidak beragama pun tetap mereka akan memberikan pendidikan ini kepada masyarakatnya. Cukup sekian. Moga-moga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.